Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali hari ini malam hari kembali menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya Celia Alexandra. Pemirsa, Anda tahu scam atau penipuan online yang saat ini marak sekali terjadi melalui pesan, kemudian melalui telepon, bahkan akhir-akhir ini kita ketahui love scamming. Ini juga banyak terjadi kepada wanita, pria atau siapapun itu dengan beragam modus scam. Kalau menurut data dari OJK, pemirsa hingga saat ini dari Indonesia Anti-Scam Center, ini sudah sebanyak 2,1 triliun rupiah yang merupakan kerugian dari scam yang terjadi saat ini. Pertanyaannya, apakah yang akan terjadi jika scam ini terus terjadi pemirsa? Apa yang harus kita lakukan untuk memproteksi diri dan juga modus apa saat ini yang banyak dilakukan? Kita akan bahas di Indonesia Business Forum dengan sejumlah narasumber yang sudah kami hadirkan untuk Anda pada malam hari ini pemirsa. Saya akan sapa terlebih dahulu ada Bapak Roy Sakti, influencer pemerhati kejahatan finansial. Selamat malam, boleh dipakai mic-nya Pak? Mic-nya boleh dipakai Pak? Oke, selamat malam. Selamat malam semuanya. Oke, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga hadir bersama dengan kami di samping saya, Bapak Teguh Arifiandi, Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Komdigi. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Pak. Juga hadir bersama dengan kami pemirsa, AKBP Irfan Reza, Kasubakops di Tipit Cyber Polri. Selamat malam. Dan juga pemirsa, Alphonse Tanujaya, pengamat keamanan cyber. Selamat malam. Selamat malam, semoga sehat semuanya. Sehat selalu, dan juga kami hadirkan melalui Zoom pada kesempatan kali ini pemirsa secara virtual. Hadir bersama dengan kami Bapak Hudianto, analisis eksekutif senior, Deputi Perlindungan Konsumen OJK, selaku Ketua Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Satgas Pasti. Selamat malam. Selamat malam Mbak Seli, selamat malam. Oke. Tentu saja pemirsa kita akan bahas seberapa parah sih sebenarnya scam yang terjadi saat ini, tetapi usai informasi berikut untuk Anda. Kasus scam atau penipuan online semakin mengkhawatirkan di negeri ini. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, total kerugian dana korban penipuan atau korban scam yang telah dilaporkan mencapai 2,1 triliun rupiah. Dengan total dana korban yang telah diblokir sebesar 138,9 miliar rupiah. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderika Widiasari menyatakan, 70.000 lebih laporan disampaikan korban melalui pelaku usaha sektor keuangan, yaitu bank dan penyedia sistem pembayaran. Kalau kita tanya dari bank tersebut ya, karena terus terang yang mengadu ke OJK terkait BTS palsu ini belum masuk, tapi yang masuk kepada mereka sudah ada ya. Contohnya dari bank itu yang menerima misalnya 300 pengaduan, ada yang 10 pengaduan dan lain terkait SMS hacking. Nah, terkait penggantian kerugian bagi korban penipuan ini juga ada beberapa alternatif yang ditawarkan oleh bank tersebut ya. Karena memang ya kalau dibilang ya bukan salah bank ya, karena ini kan beberapa palsu dari luar gitu, tapi nasabahnya percaya begitu ya. Tapi kita melihat ada wacana pada sektor perbankan untuk kemudian meminimalisir penggunaan SMS ini. Pelaku scam atau penipuan online menyebabkan kerugian finansial dan kerugian non-finansial bagi korban. Berbagai modus yang dilakukan, antara lain phishing atau kejahatan cyber untuk mendapatkan informasi sensitif dari korban seperti username, password, data kartu kredit, dan lain-lain. Penipuan investasi hingga penipuan jual beli online. Untuk melindungi diri dari scam, masyarakat diminta berhati-hati memberikan informasi pribadi. Berhati-hati menyebarkan informasi pribadi, kita akan coba dalami bersama dengan Pak Hudianto terlebih dahulu. Pak Hudianto, mungkin Anda bisa jabarkan kepada kami, progres yang dilakukan oleh IASC sejauh ini sudah sampai mana Pak? Baik, terima kasih pemirsa Titiwan semuanya, bahwa kita ketahui bahwa akhir bulan November ya, 2024, OJK bersama Satgas Pasti, termasuk dari sini, dari Komdigi yang hadir pada hari ini. Sejak saat itu, tadi disampaikan bahwa nilai dari korban yang disampaikan kepada OJK sampai 2,1 triliun ya Pak. Kalau kita lihat per tanggal 13 Mei 2025 sudah meningkat 2,4 triliun. Jadi sangat mengerikan sekali. Dan
Dari jumlah 2,4 triliun tersebut, 161 miliar sudah kita blokir. Tapi yang sangat mencengangkan lagi adalah bahwa jumlah rekening yang dilaporkan di Indonesia Anti-Scam Center sudah mencapai 191 ribu lebih rekening yang dilaporkan kepada kami. Dan di Indonesia Anti-Scam Center, kita kerjasama dengan bank maupun penyedia jasa pembayaran, kita sudah memblokir lebih dari 45 ribu rekening. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan bahwa sejak akhir November 2024 sampai saat ini, sekitar 6 bulan, perkembangan dari jumlah laporan itu sangat tinggi sekali ya Bapak Ibu sekalian. Dan kita menjadi khawatir nih bahwa akan kedepannya akan seperti ini dan akan terus seperti ini kalau kita tidak berhati-hati Bapak Ibu sekalian. Dan sangat senang sekali malam ini ada acara ini kita bisa menguatkan kembali pesan pada masyarakat bahwa hal ini sedang terjadi dan ini sedang meningkat dan kita harus hati-hati bersama. Jadi kira-kira itu Mbak, bahwa kira-kira hanya selisih berapa hari, tadi Mbak disampaikan 2,1 triliun, sekarang selisih sekitar 5 hari udah 2,4 triliun. Dan jumlah yang sudah blokir juga sudah meningkat. Jadi itu kira-kira yang bisa sampaikan di awal Mbak. Oke, artinya perkembangan itu begitu cepat ya selama 5 hari ini. Mungkin Pak Widianto Anda bisa juga jabarkan apa saja kemudian yang dilakukan oleh IASC dalam hal ini. Apakah cukup untuk dilaporkan saja kepada IASC ataukah ada proses yang dilakukan kepada korban? Mungkin pengembalian dana atau seperti apa Pak? Iya, tentunya kita tidak hanya cepat memblokir ya Mbak, para pemirsa sekalian. Kita tidak hanya cepat memblokir, tapi kita memang mengupayakan sekiranya sisa dana korban masih bisa kita selamatkan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, masyarakat sekalian, bahwa kecepatan Bapak Ibu melaporkan kepada Anti-Scam Center itu sangat-sangat penting bagi kami. Karena di situ di IASC ada perwakilan perbankan, perwakilan penyedia jasa pembayaran, perwakilan dari e-commerce yang bahu-membahu memblokir secara cepat sekali. Nah, mari kita lihat data. Data kami, 83% itu laporan disampaikan setelah 12 jam terjadinya penipuan. 12 jam setelah terjadinya penipuan, bahkan ada sampai mingguan, bahkan bulan. Bapak Ibu mungkin yang hadir di sini, narasumber juga paham sekali saat ini bahwa kecepatan pelarian dana dengan zaman saat ini sangat cepat sekali Mbak. Mungkin sejam 3 jam sudah hasil penipuan sudah lari kemana-mana. Apalagi 12 jam lebih. Dan data kami 83% dilaporkan 12 jam setelah terjadinya penipuan. Sehingga ini sangat challenging bagi kami. Namun kita tidak menyerah begitu saja. Kita cepat melakukan pemblokiran. Tadi jumlah yang diblokir sudah mencapai 45 ribu lebih ya Bapak Ibu sekalian, para pemirsa TV One. Tapi untuk dana yang sudah kita blokir dari 2,4 triliun kita sudah blokir 161 miliar dan sangat kecil sekali. Bagaimana di negara lain? Sama. Jadi di negara lain contoh kita tidak usah jauh-jauh, kita lihat dari Singapura, data dari IASC Singapura atau Ascom-nya Singapura itu juga sama, sekitar 2% dari total dana yang bisa diselamatkan di tahun 2024. Oke. Gitu ya, di negara yang literasi digital bagus, literasi keuangannya bagus, mungkin sistem perbankannya juga keren gitu ya, tapi kalau terjadi keterlambatan laporan, maka dana akan susah sekali untuk dikembalikan. Kira-kira begitu Mbak. Oke baik, Pak Irfan mungkin Anda bisa jelaskan kepada kami, saat ini kan scam begitu marak ya. Kita juga sudah tahu ada namanya love scam, kemudian sniffing dan sebagainya. Mungkin Anda bisa jabarkan lebih lanjut lagi, modusnya apa saja sih yang dilakukan oleh para pelaku ini? Baik, terima kasih. Jadi modus scam itu selalu berkembang. Modus scam itu selalu berkembang, jadi sejak pasca, seperti mungkin narasumber lain mengiyakan, sejak era COVID itu modus scam itu selalu berkembang. Yang pasti itu menyasar berbagai elemen. Dilihat dari tingkat kesejahteraan, baik masyarakat golongan rendah, jadi dia tidak melihat lagi tuh golongan ekonomi rendah ataupun tinggi. Yang pasti kelihatan di situ modus itu disesuaikan dengan target. Bahkan untuk yang rendah mungkin apabila monitor waktu itu sempat ada modus lowongan pekerjaan, setelah itu berkembang lagi ada love scam, mungkin kan ada impersona, ada profil yang meyakinkan, setelah itu ada juga yang investment. Yang pasti semakin kesini sekarang semua pelibatan teknologi dengan masking apapun itu sudah mulai masuk ke ranahnya ke scam untuk meyakinkan daripada target-target yang di social engineering. Oke, tadi Anda sempat sampaikan ada banyak sekali ya mungkin scam-scam, modus-modus yang sudah Anda sampaikan tadi. Tetapi akhir-akhir ini yang paling marak digunakan oleh para pelaku apa saja tuh Pak? Belakangan terakhir ini fenomenanya banyak di
investment. Investment. Investment kripto, khususnya investment ataupun investment yang lain, mungkin entah tambang atau lain yang sifatnya seolah-olah menunjukkan tuh ada high tech, ada perubahan falas ataupun lain-lain. Itu lagi banyak sih di periode tahun ini. Mungkin Anda bisa jabarkan bagaimana cara pelaku kemudian melakukan modusnya hingga sampai mungkin menipu korban, itu seperti apa jalannya? Jadi jalannya pelaku dapat berhasil istilahnya. Dia karena pertama dia berhasil meyakinkan korban dari sisi profil atau platform dulu. Jadi dia bikin platform yang bagus dari sisi high tech, dia bangun profil subjek-subjek yang seolah-olah daripada pengendali platform itu yang pertama. Dia mampu menciptakan itu dulu. Setelah itu yang kedua, dia mampu meyakinkan pembayaran ataupun sisi keuangannya di sana itu seolah-olah resmi. Seolah-olah resmi, contoh melibatkan payment gateway, melibatkan perusahaan, nama-nama perusahaan, jadi orang tuh lebih yakin. Setelah itu dia yakin lagi dengan ibaratnya keuntungan yang besar. Jadi 3 hal mendasar itu ibaratnya yang diramu dari komunikasi, platform, dan pembayaran itu sehingga orang semakin tambah meyakinkan. Oke, tapi kalau mungkin Anda bisa jelaskan sindikat dari para pelaku scamming ini dari mana saja? Ya, mungkin kami sampaikan di sini berdasarkan daripada fakta-fakta penegakan hukum dari Direktorat Tindak Pidana Siber. Sekarang ini kami dapat menyampaikan bahwasanya sindikat penipuan online itu bukan saja hanya yang dioperate dari dalam Indonesia, tapi juga sudah melibatkan beberapa sindikat di luar negeri yang melibatkan beberapa orang Indonesia sebagai tenaga kerjanya. Oke, semasif itu ya scamming yang dilakukan sekarang itu ya Pak? Ya karena menjanjikan. Menjanjikan. Tetapi juga yang akhir-akhir ini kita ketahui ada manipulasi jaringan yang dilakukan begitu ya Pak. Tapi nanti didalami Pak. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Tadi kita sudah dengar banyak sekali modus-modus sebenarnya yang dilakukan oleh para pelaku untuk menargetkan korbannya. Tetapi juga ada yang baru-baru ini kita dengarkan bahwa sampai memanipulasi jaringan begitu. Pak Teguh mungkin bisa dijabarkan apa saja temuan dari Komdiji mengenai hal ini? Ya baik, terima kasih Mbak Celia. Jadi sebetulnya kalau yang populer kita sering menyebutnya dengan istilah fake BTS. Gitu. Ya sebetulnya dalam konteks teknis itu macam-macam rangkaian modus dan lain-lain. Tapi intinya adalah isinya adalah pengiriman pesan atau broadcast pesan secara masif di satu area tertentu. Dan memang biasanya yang disasar adalah area-area yang punya potensi korban dengan sumber uang yang banyak misalnya. Misalnya di area perkantoran yang cukup padat misalnya. Di daerah bundaran HI misalnya. Kemudian di SCBD yang kami temukan ya. Nah, kemudian tim kami melakukan patroli, kita punya Balai Monitoring Frekuensi, kami memonitor frekuensi dari mana start pengiriman message tadi. Tapi model pelaku ini adalah hit and run, mereka sebar, mereka matikan. Sehingga dikejar lagi, mereka nyalakan, matikan lagi. Jadi benar-benar dari dalam kendaraan, mereka mobile, mereka kirim pesan, dan pesannya seolah-olah asli. Pengirimnya misalnya dari Bank A, Bank B, Bank C, seolah-olah asli. Nah disitulah literasi keuangan, literasi digital akan menentukan siapa yang terpancing untuk membuka dan siapa yang tidak. Tapi itu hanya gate awal, gate berikutnya ada macam-macam lagi modusnya. Gitu. Oke, mungkin celahnya tuh apa sih sebenarnya Pak Teguh? Sehingga akhirnya manipulasi jaringan seperti BTS fake yang sempat Anda sampaikan itu bisa terjadi Pak? Sebetulnya teknologi BTS fake ya, itu bukan hal yang baru sebetulnya ya dalam konteks kejahatan. Sudah lama gitu trennya, sudah lama. Cuma kalau dulu pengiriman atau penggunaannya untuk kepentingan iklan, spam iklan, nah sekarang dimodifikasi untuk kepentingan berkaitan dengan scam. Bukan lagi spam, tapi scam. Gitu. Oke, scam gitu. Tapi upaya dari Komdiji untuk memberantasan itu? Ya, kami melakukan patroli rutin dengan mobil frekuensi kami, ya monitoring frekuensi kami melakukan patroli rutin untuk menentukan titik-titik mana yang potensial kemungkinan mereka akan beredar. Dan dari situ aja sebetulnya sudah membantu mengurangi kemungkinan mereka berada di area yang kita pantau gitu. Oke, itu untuk meminimalisir ya terjadinya BTS fake seperti yang tadi sudah disampaikan. Pak Roy, kalau dari Anda sendiri apakah juga Anda menemukan mungkin modus-modus baru
di lingkup dari scam ini atau seperti apa? Ya, sekarang yang ngetren ya itu adalah APK yang saya menyebutkan dari AKP ya. Jadi itu berupa APK untuk dia memberikan tugas. Tugasnya itu sekarang agak aneh-aneh. Ngeklik iklan, baca buku, dengerin musik, nanti dia dapat duit. Dan kemudian ini dipasarkan secara MLM ke orang-orang di daerah. Jadi seolah-olah itu kayak pekerjaan yang mudah tapi dia dapat duit. Bahkan sekarang ada yang potensi diprovokasi untuk bikin kantor. Jadi bikin kantor di daerah-daerah, kemudian ada pembukaan, bahkan ada ngundang polisi juga. Jadi seolah-olah itu kayak itu aplikasi pekerjaan. Nah itu scam ganti lagi dan itu banyak sekali di daerah gonta ganti judul. Tapi polanya sama, jadi dia dikasih kerja yang kelihatannya gampang banget dan dapat duit. Nah ini biasa bertahan, itu sekitar antara 3 bulan sampai 1 tahun. Dan kalau udah 1 tahun tuh gede banget itu. Jadi semakin dia bertahan lama, nah kadang-kadang ketika kita mengedukasi, kita selalu dibilang bahwa, lah ini kan cuan. Loh ya cuan ini untuk umpan. Supaya apa? Digulung lagi, kalau udah hajar, habis. Nah ini yang terjadi dan kebanyakan ini pelaku-pelakunya ini ya pelaku yang seperti beliau omongkan dari luar negeri. Kebanyakan ya itu orang-orang Cina daratan itu kebanyakan gitu. Oke, ini seberapa berbahaya sih sebenarnya kalau ini semakin masif terjadi di Indonesia? Jadi gini, kenapa penipuan itu masif? Oke. Karena kondisi masyarakat di Indonesia ini yang sekarang sangat susah untuk cari duit. Akhirnya dia menjadi gampang untuk tertipu karena dia diberikan tawaran angin surga, janji surga. Jadi sebenarnya ini komplikasi dari kondisi masyarakat sekarang. Semakin susah ya kan, kemudian ada yang nawarin, ini lo kerja cuma begini doang dapat duit, ya akhirnya dapat duit. Ngajak teman dapat duit, ngajak lagi. Nah akhirnya menjadi ketipu. Nah banyak juga yang tertipu dengan hadiah apa segala. Nah kalau yang segmen menengah ke atas, itu ketakutan yang dikul. Yaitu adalah SMS, kartu Anda akan keblokir, Anda ada transaksi. Kemudian bonus Anda akan expired. Itu yang menengah ke atas. Biasanya yang lewat SMS fake BTS itu kan ke bank, dia bilang bahwa akan ada poin yang akan expired. Nah dia akan masuk ke dalam sebuah website, untuk mengklaim expired itu dia harus memasukkan data-data dan ya hilang. Atau yang dari Dijen Pajak, orang kaya itu kan takut pajak gitu kan. Nah jadi itu antara segmen kelas atas sama kelas bawah itu beda umpannya. Mereka mempunyai targeting masing-masing begitu ya? Masing-masing, semua cara ada itu. Bahkan kalau yang ngeri yang love scam ya. Love scam itu macam-macam itu. Pokoknya tiba-tiba kalau ada yang japri Anda, tinggal hai gimana ya kan. Sekarang ini kan banyak orang itu kan kesepian. Artinya di DM secara gitu aja, disapa gitu aja udah gereng gitu kan. Akhirnya ya jatuh cinta. Nah biasanya yang cewek-cewek itu. Dan lucunya adalah apa? Pertama kali dia kan pasti mau memberikan modus adalah apa? Ini ada peluang bagus nih. Cobain deh, gua modalin. Nah habis itu lu transfer, cair pertama kan, wah makin seneng tuh. Modusnya itu adalah buka toko online di luar negeri atau investasi kripto. Nah habis itu ya dia suruh injek terus sampai pada ada yang kena kemarin tuh yang viral di Palembang itu seorang ibu-ibu kena sampai 7 miliar dengan menggadaikan semua surat-surat tanah dan lain-lainnya itu banyak masif sekali seperti itu love scam. Oke. Memainkan psikologis orang begitu ya, Anda bisa sampai katakan seperti itu. Tapi mungkin Anda juga bisa tambahkan lagi, Pak Alphonse, kalau kita lihat saat ini kebanyakan scam yang terjadi itu kan melalui online begitu ya, jaringan cyber kita. Apa kemudian yang dirasa kurang ataupun mungkin bisa kita katakan akhirnya membuat para pelaku ini bisa masuk dan juga melakukan aksinya semakin masif? Pandangan Anda bagaimana? Ya dia masuk pada saat yang tepat, jadi intinya pertama dia mau mendapatkan kepercayaan dulu dari korbannya. Nah kalau udah percaya lalu jadi prinsipnya simpel, berikan ikan kecil untuk dapatkan ikan besar. Jadi banyak yang berani, dia kasih dulu pertama kali uang ya kan, lalu sudah kita percaya kita yang masukkan uang. Dia kasih 100.000, wah dapat nih, masukkan 1 juta, dapat di layar palsu, di layar yang dia buat. Udah jadi 1,5 juta, kita percaya itu uang kita, padahal itu layar palsu, layar di website yang dia tinggal ketik angkanya gitu loh. Lalu kita transfer lagi, lalu dia transfer balik, kalau dia mati itu sebenarnya transfer bank.
tapi dia buat seakan-akan transfer online gitu. Nah, dia akan mengembalikan uang, tetapi kuncinya adalah dia tidak mungkin mengembalikan lebih besar daripada yang kita berikan. Dan dalam kasus yang berjalan itu orang akan makin percaya dengan yang di layar, dia akan makin setorkan semua, dia percaya bahwa uang yang tampil di layar itu uang dia. Sampai pada satu titik dia sadar bahwa uangnya nggak bisa balik. Nah saat itu ya sudah terlambat, yang tadi OJK bilang udah berapa hari, berapa minggu, ya mereka minta dan pintar sekali mintanya. Jadi dia bilang jadi cerdik sekali. Dia bilang, kamu punya toko online. Oke. Aku mau tarik nih, uangku ada 5 juta. Mendadak, kamu dapat nih order 50 juta. Wah, untungnya gede. Tapi kamu masih nyetor dulu, masih beli dulu barangnya. 30 juta gitu loh. Wah, orangnya nggak ada uang. Dia pinjam kiri kanan, setorkan 30 juta. Karena harapan dia 50 juta udah muncul 50 juta, dia nggak bisa tarik. Kenapa? Karena, ini kena pajak. Ini kena itu. Dia berbagai macam alasan, kamu harus setor dulu baru bisa tarik. Nah pada saat itulah korbannya sadar dan pelaku terlambat. Akhirnya memainkan begitu ya, memainkan perannya, akhirnya menargetkan korban itu terus termakan dari aksi-aksi yang dilakukan oleh pelaku seperti itu ya. Betul, dan korbannya kasihan, dia sampai minjem ke tetangganya, minjem ke saudaranya, dan kadang-kadang kita juga bingung gimana, mereka minta ke kami, Pak gimana balikin duitnya. Kami juga bingung kalau udah begitu. Iya, kalau sudah seperti ini bingung. Tapi yang saat ini kita tahu juga bahwa banyak data-data pribadi kita disalahgunakan begitu. Di media sosial, kemudian di platform-platform scam. Anda melihatnya apa yang terjadi sehingga data pribadi kita ini mudah sekali untuk dimainkan oleh scammer? Ini kita harus jujur lah. Jadi data pribadinya orang Indonesia memang sudah tersebar lah, data-data kependudukan ya kan, sehingga itu banyak disalahgunakan oleh penipu secara tidak langsung memudahkan aksi ini. Dan sebenarnya hari ini bisa dicegah. Jadi kita lihat indikasinya, kita coba Google saja, beli rekening bodong, tinggal sebut banknya, bank A, bank B, bank C gitu, langsung keluar ada orang yang bisnisnya cuman buat rekening bodong. Jadi kamu bayar katakan 1 juta, kamu dapat rekening isinya cuma 50.000, tetapi rekeningnya udah siap, kartu ATM-nya udah semuanya, udah ada nomor rekeningnya. Kamu tinggal beli, kasih dia 1 juta, dia kerjanya cuma buat rekening bodong. Nah lalu orang yang menipu itu sudah menipu, uang masuk rekening itu dia tarik, dia pergi, dia beli lagi rekening lain gitu loh. Nah jadi rekening bodong ini kenapa bisa dibuat? Karena kebocoran data kependudukan. Nah sebenarnya ini bisa ditindaklanjuti. Jadi kalau sekarang bank kan sudah ada KYC ya, Know Your Customer. Jadi mereka melakukan, kalau kamu buka rekening, mereka ada alat dari Dukcapil. KTP-nya mana? Ditempelin. Kalau ditempelin kau sah, bener, kasih cap jempol semua, itu prosedur yang sangat baik. Nah tetapi kalau misalnya yang bersangkutan itu orangnya benar lalu dipakai untuk kejahatan, harusnya dari pihak berwenang menindak orangnya dan diproses. Tetapi kalau misalnya rekeningnya dibuka itu bisa menggunakan KTP palsu, itu yang ditindak harus banknya. Kenapa? Karena artinya mereka nggak menjalankan KYC. Ya. Kenapa KTP bodong bisa dipakai untuk buka rekening gitu loh. Nah hal itu yang mungkin perlu menjadi perhatian. Oke, tetapi kalau tadi saya sempat berbicara sama Pak Teguh sedikit begitu ya, rupanya scam ini ada polanya ya Pak Teguh ya. Nanti coba dijabarkan polanya seperti apa, tetapi usai jeda tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum pemirsa. Pola penipu. Di via call ya, dia lewat WhatsApp. Dia menyampaikan bahwasanya salah satu keluarga saya kecelakaan. Kita kembali di Indonesia Business Forum dan tadi ada pertanyaan menggantung saya ke Pak Teguh. Pak Teguh tadi sempat mengatakan mungkin di off air gitu ya, bahwa ada polanya sebenarnya. Pola scamming itu ada bulan-bulan tertentu di mana mereka marak sekali melakukan aksinya. Mungkin bisa dijabarkan Pak? Iya, baik. Jadi sebetulnya dari pendekatan tren ya atau pattern itu ada 2 hal. Pertama tren dari sisi teknologi, kedua dari sisi waktu. Kita bicara dari sisi teknologi. Teknologi misalnya kita mulai bergeser dari APK, kemudian geser ke fake BTS,
Sekarang sudah mulai ada face changer dengan AI, mungkin ke depan akan deepfake video AI. Itu dari sisi teknologi. Akan selalu berubah tergantung teknologi apa yang paling efisien digunakan. Kemudian yang kedua, trend by moment atau waktu gitu. Jadi tren kejahatan yang dilaporkan ke tempat kami, misalnya contoh kalau mau lebaran itu tren scammingnya terkait dengan transaksi logam mulia, sewa kendaraan, jual beli kendaraan, itu trennya. Nanti mendekati akhir tahun misalnya terkait dengan tiketing, ya, orang liburan, pemalsuan ataupun social engineering terkait dengan jual beli tiket. Kemudian kalau misalnya mendekati tengah tahun biasanya terkait dengan lowongan kerja yang fake ya, yang palsu itu mulai banyak biasanya. Dan tren itu polanya konsisten. Jadi di tempat kami kalau di laporan Komdiki, kalau bicara quantity, sebetulnya kuantitas laporan terbesar itu ketika pandemi. Tapi dari sisi quality, kualitas dari modus dan lain-lain jauh lebih beragam dibanding era pandemi. Di 2020 itu jumlah laporan yang masuk ke Komdiki 165.000 laporan 2020. Padahal 2019 hanya 60.000 laporan. Sekarang ini sudah sampai di titik keseimbangan baru di angka 120 sampai 130.000 laporan per tahun. Per tahun. Sampai saat ini sudah berapa banyak, Pak? Sampai hari ini 5 tahun terakhir lebih dari 600.000 laporan. Lebih dari 600.000 laporan. Dan angkanya sebetulnya selalu sama, selalu di atas 100.000 setiap tahun gitu. Nah, pattern yang kami amati ini mengindikasikan ada beberapa hal. Pertama bahwa literasi di masyarakat kita itu masih belum cukup untuk bisa membendung scam ini. Kemudian yang kedua, teknologi selalu menjadi satu cara gitu untuk menemukan modus baru. Ya. Kalau sekarang kita bicara AI, kemarin kita bicara APK masih ada tapi jumlahnya jauh lebih turun. Fake BTS masih ada cuma angkanya lebih turun. Nah, kita ke depan kita lihat deepfake ya untuk voice maupun video akan tren dalam beberapa tahun ke depan prediksi kita. Oke, kalau tadi yang saya tarik dari perkataan Anda adalah kurangnya literasi begitu ya di tengah masyarakat terkait dengan scamming ini. Saya juga mau tanyakan kepada OJK yakni ke Bapak Yuhudianto. Pak Yuhudianto masih bergabung dengan kami? Siap, masih. Pak Yuhudianto, mungkin Anda bisa jabarkan lagi apakah Anda sepakat mungkin dengan Pak Teguh terkait dengan literasi yang kurang di masyarakat sehingga scamming ini terus terjadi? Ya, saya sendiri sepakat ya, para pemirsa bahwa literasi keuangan di Indonesia masih terbatas, belum optimal ya literasi keuangan nih. Kemudian kita juga harus bicara mengenai literasi digital juga. Karena literasi digital ini membuat orang menjadi semakin mudah percaya atau mudah dibohongin. Jadi berita belum tentu benar, informasi belum tentu lengkap, tapi dengan literasi digital yang belum optimal, dan itu menjadi mudah sekali. Dan saya yakin bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih perlu ditingkatkan mengenai kedua literasi tersebut, yaitu literasi keuangan dan literasi digital. Tapi ada satu lagi nih yang sebenarnya yang tadi saya juga sepakat dengan salah satu narasumber bahwa selain kedua hal tersebut, kebocoran data informasi pribadi masyarakat kita menurut hemat kami sudah cukup mengkhawatirkan ya, sehingga kalau penipu ingin melakukan penipuan itu bahan bakunya sudah banyak terjadi gitu ya. Sudah ada tinggal dikumpul-kumpulin, meter-meternya mereka memilah-milah, kemudian digabungkan dengan kebocoran data yang lain. Apalagi tadi Pak Alfon ngomong bahwa semakin banyak mule account gitu ya, akun-akun yang bisa diperjualbelikan, maka itu menjadi semakin memudahkan penipu untuk menggarap tanda kutip ya masyarakat kita yang belum paham mengenai hal ini. Jadi semuanya ini memang menjadi PR kita bersama ya, OJK, stakeholder yang lain, regulator yang lain, ayo kita harus bareng-bareng karena ini multifaktor. Jadi tidak hanya literasi keuangan, juga harus perlu literasi digital, kemudian bank mungkin juga harus tadi menguatkan kata Pak Alfon, menguatkan KYC ya Pak ya, bahwa memang tantangannya semakin besar gitu ya. Dukcapil pun juga kemarin juga sempat kebocoran data ya. Jadi yang menjadi acuan kita pun juga pernah mengalami permasalahan. Jadi ayo kita bareng-bareng, kita harus bareng-bareng nih Mbak Celi dan Bapak Ibu sekalian. Ini harus project bareng-bareng gitu ya, bahwa ini kasihan masyarakat kalau kita seperti ini terus. Harus gabung-gabung gitu ya, bahu-membahu
ayo kita bareng-bareng melawan yang namanya penipu scam ini. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, kalau saya melihat dari webnya IASC itu bahwa tertulis jelas bahwa hati-hati penipuan mengatasnamakan web IASC. Artinya saat ini apakah juga memang terjadi kepada website resmi begitu? Apa yang membuat para sindikat ini kemudian para scam ini berani sekali? Anda melihatnya bagaimana? Oh iya. Benar Mbak Sally, ini tidak hanya terjadi di IASC Indonesia ya, bahkan di negara lain pada waktu kita ngobrol dengan teman-teman GASA, jadi Global Anti-Scam Alliance gitu ya, itu terjadi juga di Singapura, di Malaysia, bahwa websitenya, contoh ya, websitenya OJK pun sering dilakukan seperti itu, gitu ya, website namanya impersonation gitu ya, tadi impersona. Jadi masyarakat selalu memanfaatkan hal-hal yang sudah menjadi jamak atau diterima. Jadi IASC pun juga dibegitukan. Askom Singapura juga dilakukan seperti itu. Jadi seolah-olah bahwa ayo lapor ke sini nanti dikasih link, ternyata itu linknya untuk mendapatkan informasi para korban gitu ya, untuk kemudian digunakan untuk hal yang tidak baik. Kira-kira begitu Mbak Sally. Oke, mengenai kebocoran data ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Alphonse. Pak Alphonse, bagaimana kemudian kita memproteksi diri agar kita mungkin tidak segampang itu memberikan data kita kepada website-website yang terlihat seperti resmi, tetapi ternyata adalah bentuk dari penipuan. Kalau soal data yang bocor, yang masalahnya gini, data itu bukan ban. Kalau ban bocor, kita tambal, itu beres. Langsung bannya bisa pakai lagi. Tapi data itu sekali bocor, ada hukumnya. Once it is in the internet, is there forever. Jadi nggak bisa kamu batalkan data bocor. Data kamu sudah bocor, data kependudukan kamu sudah bocor, semua orang sudah tahu. Jadi itu yang perlu kita sadari. Jadi bagaimana kita harus bersikap? Ya tadi, jadi dari lembaga terkait melakukan KYC yang baik, lalu jika terjadi penyalahgunaan data kita harus segera awasi dan kalau memang mengkhawatirkan kita laporkan ke pihak yang berwenang. Lalu tips untuk aset digital, mungkin sekarang sebenarnya aset yang paling berharga itu adalah aset digital. Jadi aset digital itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk akun digital, dalam bentuk kredensial, dan itu harus dijaga dan dikelola dengan baik dan nggak bisa sembarangan, jangan pakai akun password yang sama gitu. Lalu untuk semua akun disarankan aktifkan yang namanya two factor authentication yang one time password. Kenapa? Karena asumsi bahwa password itu sudah tidak aman. Kalau Anda bisa mengamankan password Anda dengan baik, tetapi pengelola layanan kebobolan, ya data Anda bocor. Nah kalau Anda amankan dengan OTP, one time password, walaupun passwordnya bocor, akun Anda masih aman. Jadi contohnya kalau Anda pakai WhatsApp, Anda cuma ngandalin OTP dari WhatsApp, saya sarankan aktifkan yang namanya two-step verification, kasih PIN. Jadi andaikan WhatsApp Anda berhasil dibajak pun masih diminta PIN 6 angka. Mereka nggak bisa masuk. Kenapa? Kalau mereka bisa masuk, ini baru kejadian. Teman saya diambil WhatsApp-nya, dia tidak kalah terdidik dari saya, tapi dia berhasil dikelabui dari BPJS katanya, kasih. Lalu account dia sebelum dia tarik balik, langsung dipakai untuk menyebarkan link tersebut ke APK ke semua kontak, semua grupnya. Lalu dia tarik balik, tapi udah rusak namanya. Oke. Siapa aja artinya bisa ya Pak Irfan? Kalau pandangan dari Anda seperti apa? Kalau tadi dari Pak Alphonse mungkin sudah menyatakan bahwa kita harus mengautentifikasikan akun kita. Kalau dari Anda, menurut Anda seperti apa? Kalau dari kami kacamata penegak hukum itu kan ibaratnya dihilir Pak. Yeah. Tadi Pak Hudi bilang kita dia bersama-sama, itu hulu ke hilir harus sama-sama. Kalau kami tetap patokannya 4D 1C. Apa tuh Pak? Pertama, D-nya ini don't trust, do not atau don't to be fast. Yang pertama mengenai berkaitan dengan benefit yang unlogic, keuntungan yang tidak logis. Kan kita pencegahan itu. Terus kayak tadi ya saya sampaikan berkaitan dengan platform ataupun profil yang terlalu sempurna gitu kan. Tadi karena kayak tadi love scam tadi sampaikan itu karena profil terlalu sempurna atau platform teknologi yang kata dari Pak Teguh sampaikan terlalu meyakinkan. Setelah itu berkaitan lagi dengan jangan mudah klik. Mudah klik itu sekarang kalau dulu klik ngambil autentifikasi diri ataupun data diri itu jelas pasti. Selama
yang berkaitan dengan profil itu udah pasti. Sama yang satu C itu yang peranan pemerintah kita check and report. Pak Udi kan tadi sampaikan di IAC juga ada memberikan layanan report. Cek dari Komdigi ada layanan cek rekening, cek dan lain-lain. Mungkin yang itu yang kita harus tetap literasikan kepada masyarakat. Sementara itu sih supaya mengantisipasi. Supaya untuk mengantisipasi. Nanti kita juga akan dalami pemirsa, apa saja hal yang harus kita lakukan untuk memproteksi diri kita, untuk terhindar dari scam dan juga modus-modus yang begitu beragam. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Beberapa kali saya kena tipu via call ya, dia lewat WhatsApp. Dia menyampaikan bahwasanya salah satu keluarga saya kecelakaan. Nah, saya harus mengurus karena ada denda-denda dan segala macam. Jadi penipuan online ya melalui link sih. Jadi dari media sosial, terus akhirnya diarahkan ke grup. Dan di grup itu ada testimoni-testimoni yang membuat saya juga hampir ikutan karena tertarik. Tapi untungnya ada aplikasi tertentu yang sudah mengedukasi terlebih dahulu dan akhirnya saya nggak ikutan. Padahal udah mau ditransfer, itu puluhan juta. Biasanya sih kayak dia tuh ngirim SMS atau WhatsApp, kayak dia ngaku dari bank, terus kayak ngasih tahu kalau poin kita something, terus misalnya kalau mau di redeem atau apa tuh klik link yang tertera di situ gitu. Scam yang banyak terjadi, modus juga banyak sekali. Pemirsa, apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia agar terhindar dari segala bentuk modus yang ada? Dan apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita sudah terkena scam, kemudian langkah selanjutnya yang harus kita lakukan seperti apa? Saya akan mulai dari OJK terlebih dahulu, dari IASC. Pak Hudianto, mungkin Anda bisa sampaikan kepada kami, jika scam itu datang kepada kami, apa yang harus kami lakukan, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Pada kesempatan ini kami menyampaikan pada masyarakat seperti begitu Anda Bapak Ibu mendapatkan merasa gitu ya menjadi korban scam, langsung sampaikan kepada kami anti scam center atau kita sebut sebagai IASC. Mudah caranya hanya membuka website pakai handphone bisa Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah gadget friendly, iasc.ojk.go.id. Di situ sangat mudah digunakan, sampaikan kepada kami, bahkan bisa di capture untuk segera, karena kecepatan laporan itu sangat kami perlukan. Karena di situ ada teman-teman kami dari industri perbankan, industri penyedia jasa pembayaran atau PJP gitu ya, payment gateway, itu akan segera melakukan tindakan. Jadi begitu dilaporkan, tim dari masing-masing bank atau beberapa bank terkait maupun sistem pembayaran akan melakukan pengecekan. Jika masih ada dana, akan kita moga-moga masih bisa diselamatkan sisa dana ya. Tapi kalau tidak pun kita masih bisa memblokir rekening-rekening para penipu ini, sehingga semakin lama, semakin banyak rekening penipuan yang sudah kita blokir, kita akan meminimkan ekosistem dari penipu ini. Karena apapun penipuan itu pasti menggunakan jasa transfer perbankan. Atau sekarang ada yang menggunakan kripto gitu. Kita akan cakupkan juga nanti para pedagang kripto. Mungkin sistem pembayaran saat ini sudah, kemudian e-commerce seperti marketplace akan kita joinkan di sini. Bahkan pegadaian pun akan kita joinkan di sistem IAS ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitu merasa atau menduga pun nggak apa-apa, langsung laporkan kepada IASC supaya kami cek ya, dan kita akan cek apakah terjadi penipuan benar atau tidak. Sehingga dana yang Bapak Ibu miliki, teman-teman miliki, insya Allah masih bisa diselamatkan. Tapi sekali lagi, jika sudah melewati beberapa jam, bahkan sampai hari, atau bahkan sampai minggu, maka dengan berhati-hati memang sebagian besar tidak bisa kami lakukan penyelamatan sisa dana nasabah. Tapi minimal tadi, Bapak Ibu sekalian, bahwa rekening para penjahat akan kita blokir. Kira-kira itu Mbak, paling gampangnya. Seberapa cepat sih sebenarnya IASC akan menindak atau menindak laporan yang dilaporkan kepada webnya? Baik, kalau untuk pemblokiran sesegera mungkin. Karena Bapak Ibu, para pendengar TV One sekalian, bahwa sangat jarang transaksi penipuan itu menggunakan satu rekening bank. Pasti rata-rata 3-4 itu pun tidak hanya rekening bank. Kemudian pindah ke payment gateway gitu ya, atau dompet digital, atau kemudian bahkan sekarang sudah menuju ke produk-produk kripto, baik di dalam maupun di luar negeri. Bahkan sekarang sudah merembet lagi, sekarang sudah menggunakan yang namanya Kris,
ada yang menggunakan payment yang lain gitu ya. Dan ini sangat sulit sekali untuk dilakukan kecepatan. Tapi kita semangat kok. Kita di ASC semangat sehingga Bapak Ibu sekalian kami mengelola sekitar 22 lembaga jasa keuangan di kolokasi, Mbak Sally. Jadi mereka berkumpul dalam suatu ruangan dan mereka bahu-membahu untuk mempercepat penindakan. Selain itu juga ada yang non kolokasi dari masing-masing bank di semua wilayah bank mereka akan menggunakan sistem kontak center mereka untuk mempercepat pemblokiran. Baik, Pak Alfon silakan. Mungkin ada saran juga Pak. Jadi bagi rekening-rekening yang sudah dibuka dan terbukti itu dilakukan untuk menampung kejahatan, pertimbangkan juga bahwa identitasnya itu diblokir gitu loh, sehingga mereka nggak bisa buka lagi. Jadi lama-lama kan akan kesaring. Makin lama, oh KTP ini pakai, disalahgunakan, ini salah gunakan. Lalu kalau boleh saya sarankan dipertimbangkan bahwa orang itu kalau udah pernah dipakai untuk kejahatan, nggak bisa buka rekening di bank lagi. Nah ini pelan-pelan akan bisa menekan Pak. Jadi jangan cuma diblokir aja, nanti buka lagi, blokir lagi, ya nggak ada ujungnya Pak. Oke, baik. Kalau dari Komisi seperti apa Pak? Pak Teguh. Boleh memberikan komen sedikit Mbak Sally? Pak, mohon maaf, waktu kita juga terbatas. Mungkin saya akan beralih kepada narasumber yang lain. Pak Teguh mungkin bisa menanggapi. Baik, tadi sampaikan oleh Pak Alfon ya, bahwa sebetulnya Komdigi dengan OJK dan teman-teman di Satgas Pasti, ya, kita dalam jangka panjang kita akan punya semacam database blacklist terkait dengan nomor handphone, nomor rekening, nomor kartu kredit, NIK, email dan seterusnya. Yang ini akan menjadi pondasi bahwa ketika satu identitas digunakan, di tempat lain tidak bisa digunakan lagi. Itu rencana kami yang akan kami siapkan dalam bentuk blacklist nasional. Ya. Itu salah satu opsi yang bisa digunakan. Dari sisi Komdigi sebetulnya, kalau saya boleh kasih tips, pertama apapun aktivitas transaksi kita di internet, berikan jeda. Berapa detik untuk pikir? Berikan jeda, kemudian pikir kembali sebelum kita klik, atau typing ataupun share gunakan. Kemudian saya juga menyambung juga sampaikan oleh Pak Hudi tadi bahwa ingat ada golden time kapan kita melaporkan. Karena ini berkaitan dengan kemungkinan atau potensi bisa dikembalikannya uang yang sudah terlanjur hilang. Tapi prinsipnya satu, kalau melapor ke Komdigi misalnya ataupun ke OJK, ya ke anti scam center ataupun ke layanan kami cek.reken.id, prinsipnya satu. Pertama, asumsikan uangnya sudah hilang dulu. Jadi kalau bisa berhasil kami kembalikan, ya itu bagian dari keberuntungan. Ya. Kalau tidak bisa, setidaknya kita bisa menutup tadi ekosistem dengan memblokir ataupun mencegah yang lain kena scam juga. Oke. Pak Roy, silakan. Pesan saya hati-hati juga kena double scam. Jadi biasanya korban scam itu kemudian kepingin uangnya balik, kemudian dia searching di Google, kemudian ketemu website yang mirip dengan IASC, bahkan ada yang kepolisian juga ada yang bisa menjanjikan untuk mengembalikan scam, akhirnya kena scam 2 kali. Ini hati-hati. Jadi kalau pesan saya adalah kita itu selalu gini ya, orang Indonesia itu kebanyakan positive thinking gitu loh. Kalau ada tawaran bagus tuh, oh bener gitu loh. Jadi mindsetnya itu by default dirubah menjadi negative thinking dulu. Jadi kalau ada terima tawaran negatif dulu, baru pelan-pelan diterjemahkan, oh ini positif gitu loh. Jangan positive thinking dulu. Jadi itulah kenapa bangsa Indonesia ini banyak menjadi korban scammer karena kita terlalu positive thinking. Negative thinking artinya bagus ya, sedikit ya? Ya harus mau nggak mau gitu. Oke, kritis. Kalau dari Pak Irfan seperti apa? Kalau kami dari polisi perspektifnya hukum, Mbak. Jadi bicara hukumnya pasti scam itu nyata. Scam itu nyata dan kompleks karena dari mulai permasalahan sosial, ekonomi dan moral. Kenapa saya sampaikan di sini ada, kalau jelas dari sisi pelaku dan itu ada sosial dan ekonomi. Kenapa saya sampaikan moral juga? Karena tidak terlepas keberhasilan dari suatu proses scam itu, scam online, tetap akan melibatkan dari salah satu masyarakat kita. Ya tadi disampaikan Pak Alfon, ada yang bantu buat rekening, ada yang bantu segala macam nomini dan lain-lain, ada yang bantu telemarketing dan lain-lain. Jadi itu moral itu yang harus kita jaga juga. Terlepas apapun kendalanya seorang bekerja mencari duit, tetap mungkin kacamata kami tetap sampaikan keberhasilan daripada suatu scam itu tidak terlepas ada peran serta dari orang-orang kita yang harus kita minimalisir ke depan. Oke, baik. Pak Alfons mungkin singkat saja.
Ya, mungkin masyarakat amankan data digitalnya. Kalau saya sarankan call paman one time. Yang pertama, pakai aplikasi Truecaller, dia bisa otomatis mendeteksi kalau ada orang scammer atau apa, dia akan muncul tanpa kita perlu tahu kontaknya. Yang kedua, paman itu password manager. Jadi gunakan aplikasi password manager untuk menyimpan semua aset digital kita dan kita hanya perlu mengingat password dari password manager itu. Password manager itu akan mengingat semua password dari aplikasi digital kita dan itu bisa unik. Jadi jangan satu password untuk semua akun, nanti kalau jebol satu jebol semua. Lalu yang terakhir adalah aktifkan two factor authentication. Sekarang itu wajib, jadi jangan percaya password. Yang lebih aman itu adalah pakai two factor authentication dan itu harus diaktifkan oleh pemilik akun. Jadi nggak bisa aktif secara otomatis. Baik, terima kasih para narasumber yang hari ini sudah memberikan insight luar biasa terkait dengan maraknya scam yang saat ini beredar di masyarakat. Kita harus segera laporkan pemirsa jika Anda menjadi salah satu bagian dari scam yang Anda bisa temui baik melalui pesan, kemudian juga melalui call ataupun love scam yang bisa Anda temui. Terima kasih seluruh narasumber dan juga terima kasih adik-adik mahasiswa yang hari ini sudah hadir di Indonesia Business Forum. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi pekan depan bersama dengan saya Sela Alexandra. Terima kasih dan sampai jumpa.